Shalom Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan sarapan tentang faedah dari teguran. Terambil dari Amsal 15 ayat yang 31 sampai dengan 33. Orang yang mengindahkan teguran tergolong orang bijaksana. Orang yang tidak mau dinasehati tidak menghargai diri sendiri. Orang yang mau menerima teguran menjadi berbudi. Takut akan Tuhan adalah dasar pendidikan yang baik. Kehormatan didahului oleh kerendahan hati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sapaan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dan kami boleh merenungkan firman-Mu, dan kami juga boleh diberikan waktu untuk kami boleh mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Maka kami ya Tuhan berdoa kiranya Tuhan boleh menolong supaya kami ini boleh mengerti dan boleh diberikan hikmat akan teguran yang Tuhan berikan melalui firman pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan Yesus, karena kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, seseorang pernah berkata bahwa ketika engkau memuji, tunjukkan itu di depan banyak orang, untuk orang yang memang layak diberikan oleh pujian. Tetapi ketika engkau menegur seseorang, hanya berdua saja, 4 mata, jangan di depan banyak orang. Nah Bapak Ibu, ketika saya diberitahu hal ini, saya merasa bahwa memang sangat penting ketika kita hendak menegur orang supaya mereka bisa berubah ke arah yang lebih baik. Karena terkadang kita termakan oleh yang namanya sungkan. Nanti pertemanan kita, persaudaraan kita, dan juga kekeluargaan kita nanti menjadi lebih pudar. Kita takut hubungan ini tidak seperti biasanya. Nah Bapak Ibu, sekalipun percakapan untuk menegur itu menjadi sulit, tetapi demi kebaikan orang yang kita kasihi Bapak Ibu, alangkah baiknya ketika kita bisa menegur dengan lebih baik, supaya orang tersebut bisa menjadi pribadi yang berkenan dan bisa bertumbuh semakin ke arah yang benar. Nah Bapak Ibu, percakapan sulit itu juga mungkin dialami oleh pembimbing rohani. Misalnya ketika kita berbicara 4 mata dengan seorang saudara seiman kita. Nah kitab Amsal ini dengan hikmat yang tak lekang oleh waktu, berkali-kali berbicara mengenai pentingnya kerendahan hati di dalam memberi dan menerima teguran. Bahkan Bapak Ibu, kritik yang membangun disebut dapat membawa kepada kehidupan dan menuntun orang kepada hikmat yang sejati. Bahkan Amsal 15 ayat 5 berkata bahwa orang yang menolak didikan itu bodoh, tetapi mereka yang mengindahkan teguran adalah orang yang bijak. Nah intinya Bapak Ibu, siapa benci kepada teguran akan mati. Nah seperti yang biasanya juga kita lakukan Bapak Ibu, bila kebenaran itu disampaikan dengan kasih supaya orang tersebut dapat memperbarui dirinya, maka hubungan kita itu pasti akan terjaga Bapak Ibu. Makanya ketika kita mau menegur seseorang Bapak Ibu, termasuk hamba Tuhan pun, kita pun tak lepas dari masa-masa yang buruk. Hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi itu bisa jadi menjadi pemikiran kita. Nah alangkah baiknya ketika kita bisa menata cara kita berbicara Bapak Ibu. Sekalipun mungkin kita juga suatu kali melakukan kesalahan tersebut, tapi ada baiknya ketika kita ini berani untuk menegur mereka demi kemajuan sesuatu yang baik, yang kita tidak tahu ke depan orang tersebut akan berubah atau tidak. Yang penting kita sudah melakukan gerakan dalam hati yang mungkin Tuhan gerakkan kita untuk menegur orang tersebut. Nah, adakah Bapak Ibu seseorang yang dalam hidup kita ini yang perlu menerima teguran kita, yang kita bawa juga di dalam kasih? Atau mungkin kita bisa jadi baru menerima nasihat yang bijak, tetapi sempat tergoda karena kita tidak merasakan, kita tidak melakukannya, maka kita bisa menjadi marah. Bahkan kita malah mengabaikan orang yang menegur kita, padahal itu sesuatu yang baik bagi kita, hikmat bagi kita untuk kita bisa berperilaku dengan lebih benar, menghargai diri sendiri dan mau menerima teguran
untuk kita bisa jadi pribadi yang lebih berbudi. Nah, mari Bapak Ibu, kita ini memohon kepada Tuhan untuk memampukan kita bisa menegur orang yang kita kasihi dengan lebih baik, dan kita juga diberikan hati yang mau ditegur. Kita diberikan kerendahan hati untuk bisa berubah melalui teguran mereka. Ambil yang positif Bapak Ibu, memfilter omongan orang lain dan membuat diri kita ini jadi pribadi yang lebih baik. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, sekalipun teguran dalam kehidupan kami ini tidak mengenakan jiwa kami, membuat kami tidak nyaman dan membuat kami kepikiran, tapi kami mau belajar Tuhan. Sebagaimana Kristus menegur dengan kasih, kami pun juga mau belajar seperti Kristus yang menegur para murid-murid dengan ketulusan hati. Dan kami juga mau belajar untuk memiliki kerendahan hati, menerima dan berubah ke arah yang lebih benar dan baik untuk masa depan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap teguran-teguran firman-Mu, teguran yang berasal dari orang lain, Tuhan memakai mereka untuk berbicara kepada kami. Kiranya kami boleh diberikan kepekaan ya Tuhan, sehingga hati kami, sehingga perilaku kami, tindak tanduk kami ini ya Tuhan, senantiasa tiap hari mencerminkan akan serupa pada Engkau ya Tuhan. Maka Tuhan, kami juga berdoa berkati hari ini, kiranya sepanjang hari ini Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi apa yang kami kerjakan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa.